Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ada patah kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Dia Resyaningsi dari kelas 8F. Zaman sekarang sudah banyak sekali anak yang durhaka. Dari yang meminta motor Aerox sampai gang pintu. Loh, udah beban malah minta-minta. Nah, ngomongin tentang anak durhaka, ada salah satu cerita rakyat dari Sumatera Barat yang pasti udah nggak asing di telinga kita. Tiada lain tiada bukan, yaitu Malin Kundang. Bercerita tentang janda yang kurang mampu bernama Mande Rubaya dan anak laki satu-satunya Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubaya bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapannya ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia mempersunting anak perempuan ketua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, ia tidak berani mengaku pada keluarga istrinya mengenai asal-usulnya sebagai anak yatim yang kurang mampu. Suatu hari, Malin dan istrinya berlayar ke negeri asal Malin. Mande Rubaya ternyata masih hidup dan mengenali Malin dari jauh. Ia pun sangat gembira dan berlari menghampiri Malin sambil berteriak, "Malin, Malin anakku!" Istri Malin pun keheranan. "Siapa wanita rental lusuh itu, suamiku?" Ini dia bukan siapa-siapa, bahkan aku gak kenal dengannya. Malin bersikeras untuk tidak mengakui Mande Rubaya sebagai ibunya. "Aku tidak punya ibu sedikit dirimu." Mande Rubaya mendengar kebohongan Malin. "Tapi Malin, anakku." Ia pun berdoa pada Tuhan untuk menghukum anaknya. "Ya Allah, apabila dia bukan anakku, aku akan maafkan perbuatannya. Namun apabila dia anakku, aku mohon keadilanmu ya Rob." Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di kaki Malin. Seketika itu juga kaki Malin mengeras menjadi batu. Ada apa dengan kakiku?" Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud meminta maaf pada ibunya. Ibu, maafkan aku." Tetapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Malin pelan-pelan mengeras menjadi batu. Itulah cerita rakyat dari Malin Kundang. Pesan yang ingin disampaikan dari cerita rakyat Malin Kundang ini, seseorang yang gila terhadap harta dan jabatan dapat melupakan segalanya, termasuk orang tua sendiri. Hal ini akan menjadi jurang paling dalam yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan dunia semata. Nah, untung cerita Malin tersebut zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kebayangkan sebanyak apa patung batu di negeri Konoha ini.
Anyway, saya punya pantun nih. Kim Taehyung makan sushi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa makan cabai. Pedas. Perkenalkan, nama saya Ellen Aulia, mewakili kelas 8B. Saya akan bercerita tentang Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Ia adalah laki-laki yang sangat mencintai ibunya. Ia mempunyai ibu yang lumpuh dan dia tidak mempunyai bapak. Dan dia menderita penyakit sopak, badannya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat ibunya dan memenuhi keinginan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit untuk ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, minta ibunya. Uwais tercengang. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Coba tebak, anak lembunya untuk apa? Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik menggendong anak lembu itu. Naik turun, naik turun, naik turun. Tak pernah ada hari yang terlewatkan dia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena letihnya tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim panen. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa yang maksud Uwais menggendong lembu tiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya, ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawamu ke surga." Subhanallah,
Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat, berapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang-orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburan dan selesai. Ketika usang dibawa menuju ke kuburan, luar biasa banyak orang yang berebutan untuk mengunjunginya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyak orang-orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan permakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah orang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapa sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang dikenal hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi karena hari wafatmu kau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Barulah di hari wafatnya mereka mendengarkan sebagian yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit yang sebelum meninggal dunia Allah SWT sudah menunggunya dengan ribuan malaikat di surga. Karena rasa patuh dan sayangnya kepada ibunya, demikian kisah Uwais Al-Qarni. Semoga menjadi anak yang berbakti dan penuh dan patuh kepada orang tua. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siren Hakim dari kelas 8H. Saya di sini ingin menceritakan hasil literasi saya yang berjudul Si Lancang. Pada zaman dahulu di daerah Kampar, hiduplah si Lancang dengan ibunya. Mereka sehari-hari hidup prihatin mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani. Keadaan ini membuat si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasibnya dengan pergi merantau. Pada suatu hari, si Lancang berangkat ke negeri orang. Diceritakan si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Dia berhasil menggapai cita-citanya menjadi orang kaya. Dia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, dia lupa pada ibunya dan segala janji manisnya dulu. Pada suatu hari, si Lancang sedang di Kampar. Berita kedatangan si Lancang terdengar oleh ibunya. Dia mengira bahwa si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal mewah si Lancang. Si ibu langsung menghampiri si Lancang dan istrinya. Betapa terkejutnya si Lancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Akan tetapi, harapan
sang ibu si lancang tinggal harapan. Rasa malu dan marah pun tak dapat ia tahan. Ibunya segera menghakiminya. Engkau lancang anakku, oh betapa rindunya hati emak padamu. Mendengar sapaan itu, si lancang begitu tega menepis pengakuan ibunya sambil berteriak, mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu. Kasih, usir perempuan gila ini. Dengan perasaan hancur, ibunya pergi meninggalkan angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perlakuan buruk yang diterimanya. Ia mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung pelunggung padi dan sebuah biru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskan biru itu sambil berkata, ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu. Tidak perlu waktu lama, Tuhan mengabulkan permintaan ibu Tuarta itu. Dalam sekejap, turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh hantakan kapal-kapal dagang milik si lancang dan harta benda miliknya. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat. Kain yang terletak di tampar kiri. Gongnya terlempar ke tampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Tepikarnya melayang-layang menjadi pasubila, sedangkan yang bendera kapal si lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Hingga sekarang, nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita saksikan. Pesan moral dari dongeng kisah si lancang adalah hendaknya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena itu adalah kewajiban kita dan pasti akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, menjadi anak durhaka akan membawa malapetaka. Semoga di sini nggak ada yang durhaka ya sama orang tua. Untuk itu, mari kita doakan orang tua kita agar kita mendapatkan ridhonya. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Serta berbelas kasihan kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu kecil. Amin. Saya punya pantun nih, burung durian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.